Berikut seni menikmati hidup dimulai dari pikiran, keputusan, dan tindakan. Tidak lari dari tanggung jawab. Kamu tidak bisa pergi lari dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Abraham Lincoln. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Karena dengan menghindarinya tanggung jawabmu tidak akan hilang atau selesai begitu saja. Justru kamu akan semakin dihantui perasaan bersalah. Pasti ada yang berhasil. Sesulit apapun kehidupan ini, akan selalu ada sesuatu yang kamu lakukan dan berhasil. Stephen Hawking. Setiap orang pasti pernah merasakan kesulitan, kesusahan di dunia ini. Tapi, jangan pernah menjadikan kesulitan sebagai alasan kamu untuk menjadi tidak berhasil. Pasti akan ada jalan yang Tuhan sediakan untukmu, asalkan kamu mau berusaha dan tetap berjuang. Jadilah orang baik. Jadilah baik karena kalau kamu pura-pura baik, maka kamu akan dipertemukan dengan orang yang pura-pura baik juga. Ren Liwak. Begitulah hidup, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jika kamu sering berpura-pura baik, maka kamu juga akan didekatkan dengan orang yang tidak sepenuhnya baik juga. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang baik namun cerdas, dengan begitu kamu akan memiliki orang-orang baik juga di hidup ini. Pribadi yang bijaksana. Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa kamu tidak mengerti apa-apa. Sokrates. Mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri kamu tidak mengerti apa-apa, maka kamu akan terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuatmu menjadi pribadi yang baik dan bijaksana. Tidak ada yang abadi. Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Shah Rukh Khan. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas. Berdoa dan berserah. Jika sudah waktunya, maka hujan akan turun. Jika sudah masanya, maka bunga akan mekar, dan jika sudah waktunya, maka doa-doa akan dikabulkan. Anonim. Sabarlah karena jika sudah waktunya, maka doa-doamu akan segera dikabulkan. Ingat, semua yang terjadi di dalam hidupmu, pastinya sudah sesuai dengan rencananya. Balas dendam terbaik. Balas dendam terbaik adalah dengan membuat dirimu lebih baik darinya. Anonim. Membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar. Balaslah kejahatan atau ketidakbaikan orang lain dengan membuat versi terbaik dari diri kamu. Semangat terus!
Kerja atau main? Ketika bekerja, maka bekerjalah. Ketika bermain, maka bermainlah. Jangan pernah mencampur adukan keduanya. Jim Rohn. Ya, memang benar. Jika kamu mencampur adukan pekerjaan dengan waktu bermain maka hasilnya tidak akan maksimal. Pekerjaan akan tidak selesai atau tidak sempurna dan saat bermain pun menjadi tidak seru. Maka, bagilah waktumu, belajar fokus. Nikmati hidup, termasuk menikmati pekerjaan, mungkin serupa, kamu menikmati waktumu seperti ketika kamu sedang bermain. Tetapi bukan berarti menjadikan pekerjaanmu sebagai permainan saja. Kesopanan. Salah satu cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah dengan menunjukkan kesopanan. Anonim. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, kejelekan dengan kejelekan, tapi balaslah orang-orang yang kurang menghargaimu dengan kesopanan dan sikap yang berintegritas tinggi. Jangan overthinking. Berhenti memikirkan segala hal secara berlebihan, itu bisa menghancurkan kebahagiaanmu. Anonim. Memang segala sesuatu yang berlebihan tidak akan baik untuk kehidupan. Termasuk overthinking. Jika kamu selalu memikirkan segala hal secara berlebihan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Expectation kills. Jangan terlalu berekspektasi, manusia bisa berubah kapanpun. Anonim. Terkadang ekspektasi berlebih hanya akan membuat hati dan diri ini sakit. Jadi, mulai sekarang jalani hidup dengan tulus dan jangan pernah menaruh banyak ekspektasi atau harapan, terutama terhadap manusia, karena itu hanya akan menumpuk akar kekecewaan. Jatah kegagalan. Setiap orang memiliki jatah kegagalannya masing-masing. Oleh karena itu, habiskanlah jatah kegagalanmu ketika masih muda. Anonim. Jangan putus asa ketika kamu harus dihadapi dengan kegagalan karena setiap orang memiliki jatah kegagalannya masing-masing sebelum mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, segera bangkit dan habiskan jatah kegagalanmu selagi masih muda. Namun, tak ada kata terlalu tua untuk memulai dan berusaha, karena setiap orang punya takdir dan jalan hidup yang berbeda. Teruslah berusaha, habiskan jatah gagalmu. Raih dan wujudkan impianmu. Impian tidak bisa terwujud dengan sendirinya, tapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya. Anonim.
Tidak ada yang instan di dunia ini, begitu kata orang. Semua perlu usaha, kerja keras, dan kepercayaan. Jadi, bangun dari tempat tidurmu dan segera gapai impianmu. Kebahagiaan harus selalu dirasakan. Kebahagiaan itu harus selalu dirasakan dalam perjalanan hidup. Jangan hanya menjadi tujuan hidup belaka. Anonim. Karena sejatinya, kebahagiaan hidup kamulah yang menciptakan dan merasakannya. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang selalu bahagia apapun keadaannya. Kebahagiaan itu sumber kelapangan, dia tercipta dengan ketenangan. Mungkin juga sebaliknya. Jika kamu belum mendapatkan salah satunya, berarti kamu belum memiliki yang lainnya. Ciptakanlah dengan caramu, cara-cara yang baik. Tak ada cara-cara buruk yang melahirkan ketentraman. Hidup hanya satu kali, jalanilah dengan ketenangan dan kebahagiaan. Jangan hidup dalam mimpi. Bermimpilah dalam hidup dan jangan hidup dalam mimpi. Andrea Hirata. Benar sekali, karena mimpi itu perlu diusahakan. Oleh karena itu, bangunlah dari tempat tidurmu, sarapan, mandi, dan gapai semua mimpi-mimpimu mulai dari sekarang. Kekuatan doa. Doa adalah pikiran, keyakinan, perasaan, yang muncul dalam benak orang yang berdoa. Ernest Holmes. Doa adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Doa mampu membuka jalan tersulit dan paling mustahil dalam hidup. Doa membuatmu lebih kuat dan percaya diri pada jalan yang kamu tempuh. Karena itu, bagian dari doa yang tak boleh terlupakan dan ditinggalkan adalah berserah kepada Sang Pencipta, yang kita tuju saat memanjatkan doa. Saat berpikir tidak mampu memecahkan masalah, ingatlah bahwa Tuhan sangat mampu mengatasinya. Berdoalah dengan tulus dan ikhlas. Mendengarkan berbicara. Orang-orang sukses yang aku kenal adalah mereka yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Bernard M. Baruch. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, belajarlah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena dengan mendengarkan, kamu bisa lebih memahami orang lain, bisa lebih bersikap bijaksana, hingga bisa menambah ilmu pengetahuan. Nikmati setiap momen. Cara paling baik untuk membayar momen-momen indah adalah dengan menikmatinya. Anonim. Jangan sampai menyesal. Nikmatilah setiap momen di dalam kehidupanmu. Mulai dari momen kecil seperti makan malam bersama keluarga hingga momen besar seperti pernikahan. Karena momen-momen indah tersebut tidak akan pernah terulang.
kemarin dan hari ini. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari esok yang sebelumnya kamu khawatirkan. Anonim. Janganlah kamu khawatir akan hari esok karena Tuhan Yang Maha Esa tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kekuatanmu. Jangan juga kamu membuang energi dan menambah beban pikiran atas apa yang belum terjadi. Lihat, kamu berhasil melewati itu semua dan tetap berdiri tegap di hari ini. Fokus pada masa depan. Waktu dan keadaan dapat berubah dengan cepat, oleh karena itu kita harus tetap fokus pada masa depan. Walt Disney. Karena jika hanya berfokus pada masalah hari ini, atau perubahan yang terjadi, kamu tidak akan pernah maju. Kamu akan terus berputar di posisi tersebut. Pahamilah bahwa perubahan itu adalah hal yang wajar. Kamu hanya perlu menerima, memahami, mengambil pelajaran, dan terus menatap masa depan. Tidak ada kata penyesalan. Jangan pernah menyesali hal-hal yang pernah membuatmu tersenyum. Mark Twain. Hidup terlalu singkat jika dihabiskan dengan penyesalan. Apalagi untuk hal-hal yang pernah membuatmu tersenyum. Jadikanlah hal tersebut sebagai kenangan juga pelajaran, bukan penyesalan. Lihat semua dari usahanya. Beri nilai dari usahanya, bukan dari hasilnya. Baru kamu bisa menilai kehidupan. Albert Einstein. Tidak sedikit orang yang masih menilai seseorang dari hasil akhir. Padahal, ada banyak proses dan perjalanan yang lebih memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Jadi, mulai sekarang jangan pernah menilai diri sendiri atau bahkan orang lain dari apa saja hasil yang sudah didapatkan, tapi hargai setiap proses usaha yang sudah dilakukan.